Halo majikan. Maaf ya majikan ya. Marah-marah mulu, serem kita sama kalian gitu. Pada nggak takut darah tinggi apa? Ya sabar-sabar kalau nungguin TC tuh. Udah lama ya kita kakak TC ya. Soalnya kemarin tuh kasus-kasus MT pada seru-seru tahu. Ini kita panas banget ya Allah nih. Tuh sampai udah gobios baru mulai udah keringetan udah gitu. Kelihatan kekering banget ya. Udah habis serba salah kita syuting malam. Takut digangguin gitu, takut setan. Syuting siang-siang panas banget begini lah. Mohon maaf ya serba salah emang babu hidupnya. Ya udah tapi nggak apa-apa, hari ini kan kita TC nih, berarti bulan depan itu kan Oktober ada Horortober, ntar banjir TC udah kalian kagak usah ngomel-ngomel mulu ah. Makanya kalau kalian mau tambahan cerita horor, join TC VIP begitu. Jadi bisa nonton tuh TC tambahan cuma 9.900 aja. Caranya klik link yang ada di deskripsi box di bawah. Besok tapi ada TC VIP lagi loh, makanya join dari sekarang ya. Beneran besok ada, kita janji. Besoknya tapi lusa maksudnya. Ya udah langsung aja ya kita bacain kiriman cerita nih dari Dira tentang sebuah teror di masa lalu. Masa iya begitu? Masa lalu? Ya untung masa lalu ya, bukan masalah kita. Ya maksudnya masa lalu yang kemarin-kemarin begitu. Jadi cerita Dira ini tuh dimulai sewaktu dia menjalin hubungan dengan pria bernama Indra. Beneran deh, kita ini bajunya basah banget nih, apa keringetan banget. Nah waktu itu si Dira ini ceritanya baru putus karena beda keyakinan dengan mantan sebelumnya yang memang sudah nggak mungkin lagi untuk dilanjutkan begitu. Ya kalau udah masalah beda agama kan emang ruwet ya majikan ya. Nah sebenarnya si Dira sama si Indra ini udah kenalnya lama karena mereka satu SMA. Tapi waktu itu mereka nggak deket sama sekali majikan. Cuma perkara seangkatan ini pastinya saling kenal kan, kalau kita seangkatan oh tahu nama begitu. Namun bukan yang satu circle pertemanan begitu enggak. Dan Dira ini nggak ada rasa naksir atau gimana-gimana nih waktu SMA ke Indra. Dan Indra pun juga sama karena waktu itu Indra udah punya pacar namanya Anti. Awet banget tuh mereka. Sampai berdua pernah jadi best couple gitu sewaktu di buku tahunan. Karena mereka kemana-mana emang berdua aja. Nah, setelah udah lulus SMA, ya udah masing-masing aja kan kehidupannya antara si Dira sama Indra. Dira ini bener nggak tahu kehidupannya Indra sama Anti bagaimana. Sampai Dira udah punya pacar lama, udah serius tuh, tapi lagi-lagi cinta takkan bisa pergi. putus dah mereka. Ternyata pacarnya si Dira itu nikah duluan geng sama yang seagama begitu. Uring-uringan dia tuh langsung galau si Dira. Healing lah dia sendirian ke Belanda lah. Enak banget healing ke Belanda ya. Kita mah belum nyampe Belanda udah stres duluan gitu. Ngeliat harga pesawatnya berapa, hotelnya berapa, makannya di sana berapa. Bagaimana ceritanya mau healing kalau begitu ya? Ya maaf ya, babu kadang suka nggak relate, apalagi lagi kepanasan begini nama orang gampang bener hilang healing, apalagi ke Belanda. Ngurus visanya aja kan repot ya. Ribet banget nih mulut ya dari tadi nanggapin beginian mulu. Lanjut aja ya. Mohon maaf lah majikan lah. Nah di Belanda itu tuh kok dilalahnya kita ngomongin kayak loh kok jauh-jauh udah ke Belanda gitu. Ketemunya si Indra ini anak satu SMA, mana ketemunya di restoran lagi sama-sama makan sendirian. Kayak loh Indra kan begitu enak ya, apa kabar? Enak begitu ngomongnya. Lah babu kalau pergi gitu atau ketemu ada nih majikan gitu, boro-boro ditanyain apa kabar gitu kan, enak ditanyain apa kabar gitu, adanya diomelin. Bagus ya. Ternyata lagi jalan-jalan ya lama nggak upload TC begitu. Begini kerjaan lo. Cepetan mana TC begitu. Ya Allah, Robi. Ada kita lagi jalan-jalan diomelin ya. Ya udah dari situ mereka berdua tuh ngobrol gitu, yang ternyata si Indra ini juga lagi escape healing karena dia ditinggal sama pasangannya si Anti tadi, gengs. Tapi bukan ditinggal kawin, melainkan ditinggal untuk selama-lamanya karena Anti katanya ketabrak kereta. Bener-bener nasib dan takdir orang tuh nggak ada yang tahu ya. Makanya berlatar kesedihan sama-sama ditinggal pasangan walaupun dengan cerita yang berbeda, Dira sama Indra ini menjadi dekat. Mereka mengenal satu sama lain macam kenalan sama orang baru tuh jatuhnya. Karena kan tadi dibilang pas SMA mereka nggak bener-bener kenal satu sama lain ya. Nah ternyata mereka merasa cocok dan nyaman. Pokoknya di Belanda itu yang nyatanya healing dengan bayangan akan kesendirian, sedih-sedihan begitu, berubah menjadi sesi liburan yang menyenangkan dan romantis. Jatuhnya nih karena tiba-tiba, bentar kita make dulu. Lama banget nyalanya. Nah udah nih. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Atau ada gini. Tuhan tolong aku
Aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun ternyata saja tercinta. Sayang, kau ada yang berani mulut. Kalau ada mic ini serem nih, kagak cerita-cerita jadinya lama, mana panas. Mohon maaf ya, mohon maaf mulu kita kayak Po siapa tuh yang di baju dia minta maaf mulu? Po Indun ya? Apa kabar tuh Po Indun? Bukan Po Indun. Ya lupa kita namanya. Ya refleks suka ke distraksi nih, udah mohon maaf aja buat penonton lama ya susah dilangin. Buat penonton baru ya sabar-sabar aja nontonnya ya. Nah mereka di Belanda tuh pokoknya sebulan, lama banget tuh sebulan. Pakai kagak ada dicariin bosnya apa mereka bagaimana? Dira ini katanya ngambil cuti panjang tuh bisa sebulan di kantornya dia. Apa iya ada kantor begitu ya, kagak dipecat dia? Babu mau juga dong ngelamar di sana, bener baik, baik bener bosnya gitu, beda sama bos kita kayaknya mau resign jadi tantan mulu. Canda bos. Pokoknya si Dira ini ngambil cuti panjang dan Indra itu emang freelancer kerjaannya jadi memang lebih fleksibel. Nah sampai akhirnya sesi liburannya harus selesai kan karena mereka berdua harus balik ke realita kehidupan alias kerja begitu, liburan mulu kan ngeluarin duit ya di rumah gabut, di luar bangkrut. Ya udah balik nih mereka ke Indonesia tuh, tetap ketemuan tapi intens, kontak-kontakan. Tapi semenjak balik ke Indonesia nih, banyak hal aneh yang dialami sama si Dira nih. Kayak ada aja gitu kesialan tiap kali mau ketemuan sama si Indra. Pokoknya mendadak satu sama lain nih macam kayak jadi orang sial. Yang nanti tiba-tiba mobilnya Indra banyak bocor lah, atau Dira tuh pernah tiba-tiba ketumpahan kopi bajunya begitu. Pokoknya banyak hal lah gengs, nggak cuma sekali dua kali, sering. Pokoknya kalau mereka nih janjian mau ketemu, ada aja hal sial yang dialami. Tapi yang paling membuat apa ya Dira nih istilahnya celaka begitu istilahnya. Waktu itu dia janjianin di sebuah restoran sama si Indra hari Jumat. Ketemu tuh mau langsung ketemu di tempat. Nah restorannya itu lagi viral banget katanya. Pokoknya bookingnya tuh susah dan di sana juga waktunya dibatasin. Jadi kalau telat mah auto angus itu bookingannya karena ada list antrian berikutnya tuh panjang. Nah harusnya hari itu si Indra bisa sampai duluan, at least biar bookingannya tuh kagak angus kan. Tapi ya itu tau-tau Indra ngabarin ban mobilnya bocor di tengah kemacetan jam pulang kantor hari Jumat. Bayangin coba. Alhasil Dira buru-buru tuh dari kantor kan udah pesen taksi online dan cepet banget tuh nyampenya si taksinya bilang udah di lobi ya mbak. Ya udah Dira langsung mau turun ke bawah. Tapi kok ada aja drama lift kantornya rusak. Jadi sebenarnya ngalamin sial jatuhnya di situ bukan Dira doang ya. Karena orang-orang atau lain yang pakai lift kan jadinya juga pada kagak bisa. Mana ada yang kejebak di dalam lift ya rame jadinya tuh di kantor perkara ada yang kejebak. Tapi jujur Dira nggak mikirin karena dia udah tergesa-gesa begitu kan, panik takut telat jadilah dia turun lewat tangga darurat di lantai 5. Untungnya bukan dia gitu yang kejebak di dalam lift. Ya dibilang capek kalau naik tangga ya capek, tapi sebenarnya masih bisa aja gitu kan ada lantai 5 pelan-pelan. Dan ternyata pas masuk ke tangga darurat itu dilihat ada karyawan wanita juga tuh lagi lewat turun juga tuh di tangga darurat. Tapi jalannya kok pelan banget. Sedangkan si Dira kan lagi buru-buru ya. Jadi Dira sempat bilang kayak, "Permisi mbak," maksudnya mau nyalip duluan nih, mau lewat nih. Tapi nggak lama Dira ngelewatin wanita yang lagi turun itu, tahu-tahu kakinya kayak kesleo ya, mungkin karena dia gerasak gerusuk begitu ya. Alhasil gerubrakan gitu jatuh dari tangga. Tapi pas dia lagi teriak kesakitan gitu, wanita tadi tuh lewat aja nggak bantuin. Dira sih nggak sempat lihat mukanya ya, karena kan pas tadi mau nyalip dia di belakangnya si wanita itu. Pas lagi jatuh kesakitan ya, dia fokus ke kakinya, tahu-tahu wanitanya udah ngelewatin aja turun ke bawah. Jadi Dira nggak sempat ngeliat mukanya, tapi dia manggil-manggil kayak, mbak, tolong aku mbak. Maksudnya minta tolong dia dipapa gitu, nggak bisa bangun, sakit banget kakinya. Cuma nggak digubris katanya. Sampai ya udah makin lama makin hilang tuh wanitanya makin turun. Akhirnya Dira nelfon rekan kerjanya di kantor tuh buat minta tolong. Pokoknya hari itu ujung-ujungnya booking restorannya nih angus. Dan besoknya, karena ini kondisinya kakinya kekilir, jadi si Dira nih fisioterapi lah sama si Indra. Ngedet malam mingguannya ke fisioterapi, cenah udah umur ya. Yang kebetulan katanya memang itu tempat tangannya si Indra, karena si Indra ini punya masalah di bahu kirinya gitulah, jadi kayak suka kaku macam orang salah bantal. Ya udah berobat kan mereka ke sana. Kalau si Indra kan memang rutin tuh 2 minggu sekali karena punya problem bahu tadi. Dan kalau si Dira suruh balik lagi nanti, jadi emang nggak bisa cuma sekali. Tapi udah enakan tuh, udah bisa jalan meskipun kayak orang pincang. Dan karena kondisinya lagi sakit ya, males kemana-mana juga. Jadinya di weekend itu si Dira nginep di apartemennya Indra. Tapi nggak ngapa-ngapain ya gengs, sujon aja lu. Cuma makan sambil Netflixan aja gitu, nama istilahnya apa? Netflix and chill. Sampai malamnya si Dira tidur tuh di kamar dan Indra di sofa, belum muhrim nih kan ceritanya. Nah tiba-tiba si Dira merasa kayak ada yang meluk dia, geng, semacam orang yang mau kelonan begitu loh. Kaget lah dia. Ngapain nih si Indra nih mau macem-macem nih. Tapi si Dira nggak bisa melek, jadi rep-repan. Dan rasa dipeluknya itu makin lama kayak makin bener-bener kerasa. Kayak ada tangan, terus kayak ada kepala sama rambut di dada gitu kan kerasa ya. Dia mau berontak tapi nggak bisa. Cuma ya Dira ini kan nggak mau dipegang-pegang begitu ya. Jadi bukannya dia pasrah ya udah diam aja, enggak. Emangnya elu.
Karena memang prinsipnya si Dira nih selama belum menikah, ya dia harus menjaga dirinya juga. Jadilah Dira nih berusaha sekuat tenaga untuk bergerak sampai akhirnya kayak dia teriak, wah gitu, dan bisa melek. Tapi pas melek gak ada siapa-siapa ternyata. Dan Indra terlihat baru buka pintu kamar tuh dari luar, nanya kenapa. Ya Dira yang masih ngos-kosan bingung kan, dia langsung melihat ke sekitarnya terus ngocok ke kolong tempat tidur segala macem karena dia merasa barusan beneran ada yang meluk dia. Ya cuma kalau Indra memang nggak mungkin karena pas tadi baru melek, si Indra tuh baru masuk ke kamar gitu dari arah pintu. Ya Dira ketakutan lah. Cuma akhirnya ditenangin tuh sama si Indra. Besok ya kan hari Minggu tuh. Tadinya Dira niatnya nih mau nginep terusan sampai Senin. Jadi ke kantornya nanti tuh dari apartemennya Indra. Udah bawa baju juga soalnya. Tapi karena perasaannya apa ya? Nggak enak gitu ya. Jadi sih Dira ini memutuskan untuk pulang aja lah ke kosannya gitu. Dira ngekos nih soalnya nih. Jadi dengan kondisi kaki yang begitu masih kayak mincang-mincang. Tadi kan dia mikir udahlah nginep di rumah Indra aja biar ada yang ngurusin, biar ada nemenin segala macem. Cuma karena keadaan tadi malam tuh agak-agak takut si Dira tuh. Jadi udah pulang lah. Dan sebelum pulang dia mandi dulu tapi pakai shower yang apa sih bentukannya kayak box kaca gitu loh tempat showernya. Nah pas mandi nih tiba-tiba airnya tuh bengenang karena salurannya tuh mampet kayak ketutup rambut. Ya biasa kan memang kalau ada rambut rontok tuh bisa nyumbat saluran air. Cuman yang Dira heran kok rontokan rambutnya banyak banget. Apa iya rambutku serontok itu begitu. Makanya kalau nggak mau rontok, nggak bukan endorse. Dia sampai gosok-gosok tuh kepalanya gitu kan dilihat. Katanya nggak rontok kok ini kalau kita keringetan tuh. Cuma masalahnya tadi pas dia masuk ke showernya itu dia lihat rontokan rambutnya itu harusnya nggak ada di saluran air. Jadi ya itu rambut siapa gitu, orang lagi mandi si Dira ya pasti rambutnya dia. Ya udah akhirnya sama dia dipungutin tuh terus dibuang ke tempat sampah. Nah karena mandinya tuh pakai air panas, jadi kan hawanya tuh panas ya dan membuat kaca di wastafel tuh jadi kayak apa sih berembun-berembun ngeblur begitu. Nah di situ si Dira ngelihat ada sosok wanita gengs gak pakai baju, tapi ya nggak jelas juga karena kondisi kacanya kan ngeblur tuh berasap. Sosok itu pokoknya berdiri tepat di belakangnya si Dira. Tapi pas dia nengok ya nggak ada. Pas Dira usap tuh kacanya tuh biar makin kelihatan biar jelas gitu, nggak ada, udah hilang. Buru-buru dia keluar kamar mandi dan izin pulang tuh dengan ketakutan tapi nggak bilang apa-apa juga ke Indra. Takutnya dia disangka halu apa gimana kan. Udah nih seharian dia di kosan tuh mikirin tentang kejadian yang malam rep-repan itu sama sosok wanita tadi di kamar mandi. Dira sempat mikir, apa apartemennya si Indra berhantu ya? Jadi ketakutan dia sendirian di kosan. Tapi untungnya malam itu si Dira ini bisa tidur nyenyak karena ya di kosannya itu memang aman-aman aja, nggak pernah ada cerita apa-apaan. Pagi-paginya tahu-tahu pintu kosannya digedor kenceng banget, digedornya tuh yang nggak nyantai gitu kan. Sambil ada beberapa orang yang teriak kayak, Mbak Dira, Mbak Dira, Mbak. Yang otomatis Dira kebangun kaget dong. Wah kenapa nih gitu? Dan dilihat masih jam 6:30 pagi. Biasa tuh si Dira nih nyetel alarm jam 7 soalnya. Jadi dia kebangun nih bukan karena alarm, karena belum jam 7 gitu. Tapi karena gedoran si orang-orang ini. Pas si Dira buka pintu, udah banyak orang tuh di depan pintu dengan muka yang khawatir. Ternyata para penghuni sana yang pada lewat kamarnya si Dira tuh di depan tuh, pada mencium katanya ada bau-bau busuk macam kayak bau mayit. Makanya mereka takut di dalam nih si Dira kenapa-napa begitu loh. Lah maksudnya kan banyak kasus-kasus orang yang meninggal gitu di dalam kosan. Namanya tinggal sendiri, nggak ada yang tahu-tahu udah meninggal aja gitu di dalam gitu kan, sampai tercium bau busuk kan, kita sering dengar berita begitu ya. Makanya penghuni kosan sana pada mikirnya juga begitu. Dari Sabtu ini kan si Dira nggak kelihatan, ya kan pada nggak tahu si Dira ini sebenarnya nginep di tempatnya si Indra. Kok pas Seninnya lewat-lewat di depan kamarnya si Dira bau busuk begitu, dan yang nyium nggak cuma satu orang, banyak gitu. Makanya pada lapor ke pengurus kosan. Pengurus pas datengin ke depan kamar, bener nyium juga. Wah jangan-jangan Dira meninggal di dalam gitu, makanya langsung digedor. Ternyata Diranya nggak kenapa-napa. Tapi Dira sendiri sebenarnya nggak nyium bau apa-apaan, gengs. Cuma pas kamarnya dibuka, kata orang-orang itu bau busuknya tuh makin menyebar keluar sampai baru tutup hidung. Ya jujur di situ Dira malu kan, takutnya dianggapnya dia jorok gitu kan, kamarnya segala macam bau. Dia mikir apa ada bangkai tikus atau sampah atau apa. Ya cuman pokoknya pada saat itu karena berhubung Diranya nggak kenapa-napa ya bisa buka pintu gitu kan. Ya udah pada bubar. Tapi Dira mikirin lah itu orang-orang ngejudge tentang dirinya apa ya, kamarnya bau gitu pasti nih cewek jorok segala macam. Dia cari-cari deh tuh baunya apaan sih, tapi Dira nggak nyium. Akhirnya pagi-pagi dia pokoknya bebersih kamar kosan aja tuh sampai semprot-semprot segala macam karena takut diomongin si Dira nih kamarnya jorok, bau kayak baunya kayak bau mayit. Ya Dira sendiri sih katanya bukan kategori cewek-cewek yang rapi, yang kamarnya tuh girly, harum gitu, enggak sih. Dira akui dia sedikit berantakan untuk hitungan cewek, tapi nggak sampai bau busuk juga kok, Van, katanya begitu. Ya kita percaya, Dira percaya ya. Nah tapi karena dia tadi beres-beres kamar dulu di pagi itu, jadi dia telat tuh datang ke kantor, nggak sempet dandan lah, udah masa bodoh, nanti dandannya di kantor aja. Soalnya dia juga lupa ternyata hari itu ada meeting penting. Nah pas sampai kantor, meetingnya udah mulai tuh bener. Di situ semua orang ngeliatin Dira kan. Tapi kayaknya ngeliatinnya tuh bukan karena Dira ini telat ataupun nggak make up segala macem. Perkara gestur orang-orang di situ kayak pada
tutup hidung lah. Berarti kan kalau tutup hidung bau. Sampai Diranya nyadar ini kenapa orang pada tutup hidung gitu loh. Dia mikir, apa gua bau gara-gara keringetan gitu kan, lari-lari gitu perkara telat. Nah pas meetingnya selesai, dia ditegur tuh sama atasannya, dibilang, Dira kamu bau banget, kamu belum mandi ya? Ya kaget lah si Dira digituin, sampai ditegur begitu loh sama atasan. Dan kata teman-teman kantornya juga diafirmasi, iya dia lu bau banget, baunya kayak bau mayat, katanya begitu. Langsung keinget lah dia sama kejadian tadi pagi di kosan kan juga pada bilang begitu, katanya dari kamarnya kecium bau mayat. Nah untungnya di kantor itu ada fasilitas kamar mandi gengs, jadi kan memang karyawan sana tuh ada yang sepedaan, ada yang nge-gym dulu pagi-pagi, jadi biasa mandinya di kantor. Ya udah jadi si Dira tuh mandi lagi, padahal sebelumnya di kosan udah sempat mandi, cuman gak dandan aja. Tapi gara-gara ditegur banyak orang tadi, ya udahlah dia mandi. Sampai campur aduk tuh perasaannya antara bingung, malu juga kan dibilang bau. Nah pas di kamar mandi lagi-lagi airnya genang karena ada rontokan rambut. Nah di sini posisinya janggal banget karena rambutnya Dira nih posisinya dijepit gitu. Dia sengaja memang rambutnya nggak mau dibasahin karena kan ngeringinnya repot, di situ kagak ada hair dryer kalau di kantor. Jadi mandi yang kenain badan doang begitu loh. Rambutnya nggak kena sama sekali. Loh kok tau ada rontokan rambut banyak banget yang tadinya nggak ada soalnya. Sedangkan nggak mungkin juga itu rontokan rambutnya si Dira perkara tadi posisinya lagi dijepit nggak kena air. Nah di kamar mandi itu ada 4 bilik gengs, 3 bilik untuk WC dan di ujung tempatnya si Dira lagi mandi nih bilik shower. Dari bilik sebelah yang buat WC tuh terdengar ada yang masuk terus ngajak ngobrol. Dira, apa kabar? Ya Dira langsung kaget kan kayak, iya siapa ya? Ya matiin showernya tuh biar suaranya bisa lebih jelas terdengar. Lama tapi nggak dijawab lagi, hening aja gitu. Tapi dari sebelah ada ngomong lagi akhirnya. Jauhin Indra ya. Dengar nama Indra disebut, ya kaget lah si Dira. Ini siapa kok tau-tauan gitu loh. Dia langsung cepet-cepet andukan pakai baju dan keluar dari bilik shower. Tapi pas dilihat di bilik sampingnya, kosong, kebuka gitu pintunya nggak ada orang. Loh siapa tadi kok tau-tauan gitu? Dira lagi menjalin hubungan sama cowok namanya Indra. Padahal dia belum cerita ke siapa-siapa. Dan pas dia balik lagi tuh ke ruangan, udah selesai mandi nih. Lagi-lagi orang-orang pada tutup hidung gitu nanya kayak, lu udah mandi belum sih jadinya? Ternyata pada masih mencium bau yang nggak enak dari si Dira, gengs. Ya awalnya Dira yang, aduh nggak tahu kenapa lah, udah cuek aja nih fokus kerja. Tapi tahu-tahu temen sampingnya nih sampai muntah karena nggak kuat katanya sama baunya. Hari itu jadinya Dira disuruh pulang kerja di rumah aja katanya. Namun di situ tentunya si Dira nih merasa ini tuh aneh. Dan waktu di perjalanan lagi pulang, dia di-chat nih sama salah satu rekan kerjanya. Dibilang kalau katanya tetangganya dulu ada yang begitu juga, kayak bau mayat gitu. Yang ternyata memang si tetangganya itu lagi diikutin sama sosok yang baru aja meninggal. Jadi coba deh, lu kurang pinter buat ngusir sosok tersebut nih. Gue dapet kontaknya dari tetangga gue gitu kata rekan kerjanya tuh. Nah berhubung si Dira kenal sama rekan kerjanya ini yang memang katanya kredibel, kalau masalah kerjaan bisa diandalin, bagus gitu orangnya, bener gitu. Jadi ya udahlah, Dira langsung hubungin kontak yang dikasih tadi dan pergi ke sana naik taksi online. Dan di sepanjang jalan tuh Dira ngeliat si supir taksinya kayak nutup hidung terus sampai buka kaca. Nggak bilang apa-apa si supirnya ini, mungkin dia sungkan nggak mau ngomong ke penumpang kali ya. Dan pasti Dira udah sampai tuh di alamat yang dikasih. Di sana dia ketemu sama ibu-ibu gitu, panggilannya Bu Ninis. Dira dikasih minum tuh di gelas kecil kayak air dari daun sirih gitulah, pokoknya butek warnanya dan pahit banget. Dan setelah minum itu mendadak dia mencium tuh aroma busuk kayak bau bangkai campur bau-bau kapur barus katanya, geng. Sampai mual sendiri si Dira. Jadi air tadi yang baru diminum aja kan rasanya pahit ya, kagak enak ya. Ditambah bau itu tuh kayak makin kayak memuntah dia rasanya. Nah kata si Bu Ninis, itu bau yang dicium sama orang-orang dari badan kamu. Ya pantesan pada tutup hidung. Dan Bu Ninis juga bilang, benar ada sosok yang ngikutin kamu karena dia meninggalnya tidak tenang. Dan dia nggak mau kamu dekat dengan seorang pria. Yang pas Bu Ninis ngomong begitu, ciri-cirinya sosok yang dimaksud kok kayaknya si Anti ya. Apalagi si Dira lagi dekat sama si Indra kan, pacarnya Anti sebelum meninggal. Dari situ baru semuanya kayak masuk akal. Jangan-jangan memang sosok Anti ini nggak suka Dira dekat dengan si Indra. Dan Dira juga langsung keinget kan soalnya sama omongan dari kamar mandi tadi, jauhin Indra ya. Macam kayak dilabrak kalau dipikir-pikir kali maksudnya begitu ya. Ya walaupun nadanya bukan kayak nada marah sih, nada santai aja gitu, jauhin Indra ya. Ya pokoknya Bu Ninis ini kayak ngasih air di dalam kemasan botol gede gitu, kayak yang 1 liter ya, untuk rutin diminum katanya, biar sosok itu tuh nggak bisa ngikutin atau deketin si Dira. Nanti kalau airnya itu habis, kamu kesini lagi, minumnya juga dikit-dikit aja disuruhnya, yang penting rutin. Bener aja dari situ, udah nggak ada tuh yang dibilang bau-bau segala macem. Karena setiap hari ya Dira rutin tuh minum air pakai gelas kecil yang kayak buat minum soju gitu, Van, katanya, yang kecil banget gitu ya. Jadi awet tuh, seliter hampir 2 bulan nggak habis-habis. Ya pokoknya kan diawet-awet aja, yang penting setiap hari rutin diminum. Dan selama itu pokoknya si Dira aman-aman aja, hidupnya kembali seperti semula. Yang mana kejadian ini juga udah diomongin tuh ke Indra sendiri. Tapi Indra nggak percaya, karena kalau dia tuh, kok dia nggak ngeliat Anti? Harusnya kan didatengin segala macam si Indra gitu, kenapa malah si Dira? Pokoknya Indra tuh nggak merasa ada teror ataupun Anti nih gentayangan
sayang segala macam, enggak, gengs. Jadi ya udahlah, pokoknya hubungan mereka kan kembali lancar nih karena udah nggak ada masalah. Karena si Dira rutin minum itu kan. Kakinya Dira pun sendiri juga udah sembuh tuh abis dia datang fisioterapi 3 kali udah enakan. Dan masalah Anti, ya Dira berusaha melupakan lah karena kan ini Anti udah meninggal. Selama Dira dan Indra ini saling serius ya, hal-hal di luar itu dianggap sebagai penghalang aja udah. Karena di momen itu Dira juga udah sampai ngomongin ke jenjang pernikahan dengan si Indra. Ya tapi baru ada omongan-omongan aja sih. Sampai akhirnya air yang dikasih sama Bu Ninis habis, yang namanya diminum terus ya mau banyak juga habis kan lama-lama. Namun kan di sisi lain gangguannya juga udah lama nggak ada. Nah Dira waktu itu memang antara mau balik ke Bu Ninis atau enggak dia bingung nih. Soalnya posisinya kerjanya lagi banyak jadi ya entar-entaran aja lah, ditunda-tunda lah. Dan seperti biasa hari itu sepulang kerja Dira rencananya dijemput sama Indra karena dia lembur. Jadi habis lembur nanti rencananya mau makan malam bareng. Dan yang lembur waktu itu memang cuma timnya Dira doang. Sementara karyawan lain di lantainya dia tuh di lantai 5 udah pada pulang semua. Ya udah nih karena udah dijemput sama Indra, dibilang udah di parkiran. Jadi setelah selesai si Dira pamit duluan kan langsung cabut tuh jam setengah 9 malam. Dia naik lift, mencet tombol lobby, baru turun 1 lantai, di lantai 4 jebret. Liftnya mendadak macet. Ya panik lah dia. Sementara handphonenya SOS namanya di dalam lift kan kadang suka nggak dapet sinyal ya. Dia pencet tuh tombol bantuan yang bentukannya bel tuh biar ngomong ke satpam atau ke petugas, tapi nggak ada yang jawab-jawab. Ya nangis lah si Dira sendirian. Ini gimana nih? Pokoknya dia pencet terus tuh tombolnya sampai ada yang respon akhirnya dari speaker liftnya itu. Ya Dira langsung bilang kalau ini liftnya macet, saya kejebak di dalam lift. Dan dari speaker itu tuh ada yang respon. Sudah saya peringatkan, jauhi Indra. Di situ Dira langsung dia memateng gitu. Hah? Kok ini suaranya familiar kayak yang sebelum yang di kamar mandi itu ya? Jangan-jangan ini Anti lagi nih. Tapi abis itu nggak ada suara apa-apa lagi, gengs. Ya Dira kan langsung mundur kayak kaget kan. Di belakangnya dia kayak nabrak orang. Yang pas nengok, ada sosok perempuan badannya hancur, gengs. Kayak cuma setengah gitu, beber kayak rusak, kayak abis kecelakaan. Dira teriak semua tombol dia pencetin gitu kan. Sampai tahu-tahu pintu lift kebuka. Masih di lantai 4 tuh yang posisinya kosong di lantai 4 itu. Ya tapi dia langsung keluar tuh lewat tanggal darurat tuh turun ke bawah. Dan di tangga darurat itu ada suara yang menggema gitu. Makin panik lah dia. Sampai jadinya dia jatuh lagi dari tangga. Tapi kali ini lebih parah, geng. Sampai kepalanya kebentur. Nggak pingsan, nggak. Malah si Dira ini bener-bener merasakan yang sakit banget gitu. Karena ada darah tuh kayak anget gitu ngucur dari dahinya. Dia nangis-nangis tuh kesakitan. Dan nggak lama ada satpam datang nolongin. Jadi ternyata sebenarnya tadi di speaker liftnya itu si satpam denger si Dira tuh teriak-teriak kejebak segala macam. Dan satpamnya bilang untuk tetap tenang. Tapi yang Dira denger malah suaranya si Anti. Ya satpam ini datang pastinya lewat tangga darurat karena kan liftnya nggak bisa digunain. Maksudnya mau ke lantai 4 mau nyusulin si Dira. Ya tapi ternyata dilihat si Dira udah jatuh tuh di tangga. Nah merasa kejadian itu tuh berbahaya. Untung maksudnya nggak geger otak gitu, jatuh dari tangga kan serem ya. Berdarah kepalanya abisnya. Ya udah dari situ dia fisioterapi lagi tuh bareng si Indra. Dan Dira kembali lagi ke Bu Ninis tapi kali ini bareng Indra juga. Karena kan sosok yang menghantuinya itu dari masa lalunya si Indra nih alias si Anti. Dan di situ Indra sama Dira mengetahui hal yang cukup mengejutkan hingga membuat hubungan mereka goyah. Jadi Bu Ninis bilang kalau sosok Anti ini menolak untuk pergi dan akan terus memang berada di sampingnya Indra untuk selamanya sampai nanti Indra menyusulnya, maksudnya sampai Indra meninggal. Jadi penyebab bahu kirinya Indra ini selalu pegel ya, apalagi tiap kali bangun tidur, itu bukan karena salah bantal, melainkan sosok Anti yang memang suka tidur di sebelah kirinya Indra, macam kayak orang tiduran di bahunya gitu loh, gengs. Anti ini katanya ketabrak kereta itu karena memang kejadiannya waktu itu antara Anti sama si Indra ini habis bertengkar. Dimana Anti ini tuh ketahuan ada main sama cowok lain gitulah. Ya Indra marah tuh, langsung mutusin si Anti saat itu, padahal posisinya mereka baru aja tunangan. Belum resmi ke keluarga ya, baru kayak lamaran proposal antara berdua doang. Tapi kok si Indra mengetahui hal mengejutkan ini tentang rahasianya Anti. Ya katanya Anti kayak cuman baru flirting tahapan awal gitu, belum ngapa-ngapain. Cuma tetap aja Indra ini kecewa, marah banget. Pacarnya kok udah lama dari SMA. Si Anti udah mohon-mohon minta maaf segala macam, tapi ya Indra tetap yang namanya orang marah ya. Diusir lah si Anti ini dari apartemen. Tapi Anti bilang kalau sampai kapanpun aku maunya sama kamu gitu, kata Anti terakhir kali sebelum pergi tuh. Tapi habis itu kan diusir tuh. Yang nggak tahu gimana ceritanya, kata saksi mata yang ada di sekitar rel kereta api sih, si Anti ini memang kayak jalan sambil bengong. Ya mungkin pikirannya tuh kalut kali ya. Udah diteriakin orang-orang tuh kayak ada kereta mbak. Tapi si Anti tetap jalan aja sampai ya udah ketabrak. Dari situ Indranya sendiri pastinya ada rasa penyesalan, dalam artian apa gara-gara dia ya si Anti ini meninggal. Makanya kan sempat lari tuh si Indra healing ke Belanda dan ketemu sama Dira di sana kan. Jadi ya memang benar sosok Anti ini tuh meneror Dira karena dia nggak suka Dira dekat sama Indra.
Indra. Dan kenapa si Indra ini nggak diganggu? Karena ya Anti emang cinta sama si Indra. Yang mana Indra ngerasainnya hanya bahu kirinya pegel aja, dikiranya kan salah bantal, tapi ternyata karena ada sosok Anti itu. Di situ Bu Ninis bilang dia nggak bisa ngusir Anti. Kalaupun dengan metode air doa yang selalu diminum sama si Dira sebelumnya, ya mau sampai kapan gitu kan, nggak mungkin selamanya minum air itu terus. Dira sama Indra sendiri sudah membicarakan mengenai hal ini. Kalau dari sisi Diranya sendiri ya, dia mau tetap berusaha dengan hubungannya itu. Karena ya masalahnya ini kan sebenarnya dari sosok Anti yang bukan dari Indranya gitu, ngerti nggak? Kalau dari posisi Indranya menurut Dira nih, Indra nggak salah kok. Namanya ngegepin pacar selingkuh, siapa yang nggak marah, ya wajar diputusin. Cuma memang Antinya nih kayaknya nggak mau pisah sama si Indra. Makanya di saat itu Dira bener-bener sebel banget sama Anti, meskipun Anti ini posisinya udah nggak ada. Ya kayak, dunia lu kan udah berbeda, jangan ganggu lah. Namun beberapa cara udah coba dilakukan, tapi ya itu, sosok Anti bener-bener nggak mau lepas dan nggak mau pergi dari Indra. Karena selain bahunya Indra ini nggak sembuh-sembuh, meskipun udah fisioterapi segala macam, teror ke Dira sendiri pun nggak hilang-hilang. Terutama kalau udah ada yang negor Dira kayak, kok lu bau sih, Dir? Nah, Dira langsung tahu tuh kalau ada Anti datang mau jahatin dia. Akhirnya Indra yang membuat keputusan untuk berpisah. Alasannya dia nggak mau kalau Dira celaka, dan Indra juga akhirnya mau menerima takdirnya untuk selalu bersama Anti. Terakhir pokoknya Dira taunya Indra pindah ke Belanda, dan setelah itu ya udah hilang lose kontak. So, itu majikan cerita dari Dira tentang mantannya Indra yang nggak rela diputusin sampai udah beda dunia tetap ngotot mau bersama. Ya jujur waktu diputusin sama Indra, Dira galaunya tuh lama dan bener-bener apa yang ngerasa benci, kesel, marah sama Anti. Tapi gimana? Mau marah juga nggak bisa. Kalau marah sama orang kan jelas ya ada wujudnya, bisa jambak-jambakan segala macem lah. Tapi ini udah bentukannya begitu, udah hantu, gimana ceritanya? Namun ya ujung-ujungnya time healing pada akhirnya. Yang mana Dira juga berusaha sama kayak Indra, maksudnya menerima takdir aja. Mungkin mereka berdua memang tidak ditakdirkan bersama dan menghargai keputusan Indra untuk pergi. Namun yang jelas katanya kalau putus secara baik-baik itu memang lebih lama move on-nya. Waktu yang pertama tuh yang beda agama putusnya itu juga baik-baik kan, itu galaunya lama sampai uring-uringan, kerjaan gak kepegang gitu, makanya lari ke Belanda kan si Dira. Dan yang pas sama si Indra juga sama, hampir aja Diranya tuh mau nyusulin ke Belanda juga, tapi setelah dipikir-pikir lagi akhirnya dia mengurungkan diri. Ya terima kasih Dira untuk ceritanya ya, kita juga agak kesel nih jadinya, udah beda dunia gitu, gara-gara salahnya sendiri selingkuh, tapi ya gimana malah ngerecokin hubungan orang gitu ya. Kita nggak paham juga, takut salah ntar komentar kita dibilang judging, tapi namanya empat mah tetep ade. Yaudah, makasih ya majikan ya buat yang ngomel-ngomel terus nagihin TC VIP. Iya, ada besok. Makanya join yang belum join gitu caranya. Klik subscribe di bawah. Ini kita udah basah banget di bajunya tuh. Udah lembab banget lah, kita sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita